Setelah bergulir hampir 4 bulan sejak Juli lalu, kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya memasuki babak baru. Berkas perkara para tersangka telah rampung dan karenanya otoritas yang berwenang telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan untuk menghindari upaya intervensi dari pihak eksternal dan internal terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Seperti termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ferdy Sambo yang merupakan terdakwa utama dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua saat ini sudah masuk tahap penahanan di bawah pengawasan Jaksa Doni M. Sani. Jadwal dan lokasi persidangannya juga telah dirilis. Itu akan berlangsung pada Senin 17 Oktober 2022 di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan rencananya dimulai sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Doni M. Sani sendiri adalah jaksa penuntut yang juga mengawasi perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice di mana salah satu terdakwanya adalah bawahan Sambo, Hendra Kurniawan. Jadwal sidang untuk kasus ini juga telah ditetapkan oleh pengadilan. Jam dan lokasinya akan disamakan dengan kasus pembunuhan berencana, tapi berlangsung di tanggal berbeda, yaitu pada hari Rabu 19 Oktober 2022. Untuk kedua masalah inilah, sejumlah otoritas yang berwenang mengusulkan beberapa langkah pencegahan agar para jaksa penuntut umum yang menangani perkara tidak bisa diintervensi. Salah satu yang paling disorot adalah usulan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak yang meminta para jaksa disadap serta ditempatkan dalam safe house atau rumah aman selama proses penuntutan untuk seluruh perkara berlangsung. Hal ini menurut Barita perlu dilakukan bukan hanya untuk menghindari tekanan dari berbagai pihak mengingat besarnya atensi publik terhadap kasus ini, tapi juga untuk memudahkan berbagai proses teknis dan non-teknis selama masa sidang. Rumah aman memang umum digunakan dalam penanganan kasus besar yang jadi sorotan di berbagai negara. Keberadaannya dianggap perlu untuk melindungi tokoh kunci yang menentukan proses pengungkapan kebenaran. Itu sebabnya bukan hanya Komisi Kejaksaan, usulan penjagaan dan pengawasan dalam bentuk karantina juga sempat disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD pada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Hanya saja, terlepas dari manfaatnya, menurut Jaksa Muda Pidana Umum Fadil Zumhana, dalam konferensi pers yang berlangsung pada 5 Oktober lalu, Kejaksaan Agung sudah punya mekanisme sendiri untuk mencegah intervensi. Proses penanganan perkaranya juga akan dilakukan secara transparan. Karena itu, dia juga meminta perhatian seluruh awak media agar terlibat aktif sebagai pengawas selama proses persidangan. Pernyataan yang disampaikan oleh Fadil itu memang sejalan dengan komentar Ketut Sumedana dalam wawancara dengan Sinar Harapan yang menyebut kalau keberadaan rumah aman belum diperlukan sebab pihak kejaksaan akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan keamanan para jaksa karena besarnya potensi ancaman maupun teror terhadap mereka selama masa persidangan. Pelaksanaan tahap 2 akan dilaksanakan pukul 11.00. Otoritas Yudikatif Indonesia sejauh ini memang menunjukkan keseriusan untuk menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dari pihak Kejaksaan Agung saja, total ada 73 orang jaksa muda pidana umum yang akan diterjunkan dalam penuntutan. 30 diantaranya menangani 5 berkas perkara terkait tindak pembunuhan berencana, sementara 43 orang sisanya bakal menangani 7 berkas perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus yang sama. Dengan formasi seperti ini, maka untuk tiap satu perkara itu akan dikawal setidaknya oleh 6 hingga 8 orang jaksa. Pihak pengadilan juga menunjukkan keseriusan yang sama lewat pengaturan formasi hakim yang akan memimpin sidang dalam kasus pembunuhan berencana. Semuanya adalah nama besar dengan sepak terjang yang tidak bercanda. Wahyu Imam Santoso yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Selatan dipilih sebagai Ketua Majelis Hakim meski saat ini masih menangani kasus dugaan korupsi terkait pembangunan gereja King Mile 32 oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Kemudian anggotanya Morgan Simanjuntak adalah hakim yang terkenal tegas. Dia adalah satu-satunya hakim yang menolak pra peradilan Maki ke KPK terkait kasus Joko Chandra
serta pernah menjatuhkan vonis mati saat bertugas di Medan untuk terdakwa bernama M. Rizal alias Hasan, bandar narkotika dengan kepemilikan sabu seberat 85 kg serta 50.000 butir pil ekstasi. Sementara anggota majelis yang terakhir, Alimin Ribut Sujono, merupakan mantan Kepala Pengadilan Negeri Bantul yang juga menangani kasus sengketa dana hibah Persiba Bantul. Bukan hanya kasus pembunuhan berencana tentu saja. Formasi hakim dalam perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice juga telah dirilis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejauh ini memang ada 2 jenis perkara yang akan disidangkan untuk ke-11 terdakwa dalam kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. 5 diantaranya yaitu Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tanpa rencana. Sedangkan untuk 6 sisanya dalam kasus perintangan penyidikan, tanpa menghitung Ferdi Sambo tentu saja, mulai dari Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Jok Putranto, serta Irfan Widianto, semuanya akan dijerat dengan pasal 32 dan pasal 33 Jungto, pasal 48 Jungto, pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, subsidiar pasal 221 ayat ke-1 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 ke-1 dan lebih subsidiar pasal 233 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Semua pelaku ini nantinya akan didakwa secara terpisah. Namun ada pengecualian untuk Ferdi Sambo. Karena statusnya sebagai terdakwa untuk 2 tindak pidana berbeda, maka jaksa penuntut umum akan menggabung dakwaan berdasarkan asas concursus realis agar proses persidangan bisa berjalan lebih efektif sebagaimana diatur dalam pasal 141 KUHP. Untuk proses pemeriksaan secara keseluruhan, berkas perkara dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan sebenarnya sudah dinyatakan lengkap dengan status P21 sejak Rabu 28 September lalu. Namun penyerahan para pelaku dari kepolisian menuju kejaksaan serta pelimpahan seluruh barang bukti itu baru bisa dilakukan pada Rabu 5 Oktober kemarin. Terasa agak berjarak memang. Tapi sah-sah saja jika ada yang ingin berasumsi kalau aparat penegak hukum sudah berusaha semaksimal mungkin. Apalagi dengan melihat fakta kalau jadwal persidangan sudah semakin dekat, serta adanya taktik dari kejaksaan untuk memisahkan para pelaku. Putri Chandrawati hingga saat ini masih ditahan di Rutan Salemba, sedangkan Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Putranto, dan Irfan Widianto ditahan di Rutan Makobrimob, sedangkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Rutan Bareskrim Polri.